Seperti yang sudah kita tahu, Presiden Prabowo beserta belasan konglomerat lainnya bertemu dengan Bill Gates di Istana Merdeka pada 7 Mei 2025 kemarin. Ternyata, kedatangan Bill Gates ke Indonesia bukan untuk berdiskusi terkait perkembangan teknologi, melainkan untuk uji klinis vaksin TBC yang tengah ia kembangkan. Pemerintah pun menyambut positif rencana tersebut dan mempersilahkan Bill Gates untuk melakukan uji klinis vaksin TBC kepada masyarakat Indonesia. Hal ini pun memicu perdebatan di publik terkait keamanan dan langkah pemerintah yang seolah menjadikan masyarakatnya sebagai kelinci percobaan. Lantas, bagaimana kebenaran isu ini dan mengapa pemerintah mau menerima proyek tersebut? Mari kita bedah di Suara Jaka episode menelisik vaksin TBC Bill Gates. Bill Gates melakukan kunjungan ke Indonesia pada hari Rabu 7 Mei 2025. Kehadirannya disambut antusias oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Didampingi berbagai pejabat penting seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Rosan Ruslani, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, yang entah apa kapasitasnya berada di sana. Setelah itu, Prabowo mengajak Bill Gates untuk memasuki ruang kerja Presiden guna melaksanakan pertemuan tertutup. Seusai melaksanakan pertemuan tertutup, Presiden Prabowo mengajak Bill Gates berkenalan dengan para pengusaha di Indonesia. Di antaranya ada Haji Abdul Rashid, Boy Thohir, Hasim Joyo Hadi Kusumo, dan Antoni Salim. Dalam pertemuan itu, menurut laporan Tempo yang berjudul Meneropong Serba-serbi Rencana Bill Gates untuk Indonesia, setidaknya ada 6 poin yang hendak ia lakukan. Yang pertama, ada uji coba vaksin TBC. Menurut Bill Gates, Indonesia memiliki peran penting dalam upaya global melawan TBC. Gates menyoroti rendahnya perhatian terhadap TBC karena negara-negara maju sudah dapat mengatasi penyakit ini. Sedangkan jutaan penduduk negara berkembang masih beresiko tinggi terjangkit TBC. Oleh sebab itu, Gates menekankan pentingnya dukungan terhadap penelitian vaksin dan distribusinya yang lebih merata bagi negara-negara berkembang. Yang kedua, penguatan sistem diagnosis dan pengobatan. Sepak terjang Bill Gates di bidang kesehatan sudah cukup mumpuni. Sebelumnya, Bill Gates juga membantu penurunan demam berdarah melalui teknologi nyamuk Wolbachia dengan cara mengucurkan dana untuk membantu Universitas Gadjah Mada agar meneliti cara menurunkan penyakit itu. Yang ketiga, bantuan senilai 2,6 triliun rupiah untuk Indonesia. Ternyata Bill Gates sendiri telah memberikan bantuan kepada Indonesia senilai 2,6 triliun sejak tahun 2009 dan sebagian besar dana tersebut digelontorkan untuk bidang kesehatan seperti pengembangan vaksin polio yang diproduksi Bio Farma. Yang keempat, ambisi ciptakan pembangkit nuklir murah. Selain bidang kesehatan, Bill Gates juga berambisi untuk membangun reaktor nuklir kecil yang murah. Karena ia menyadari bahwa dunia membutuhkan listrik dengan biaya yang murah untuk membantu negara-negara berkembang. Gates pun menambahkan bahwa TerraPower akan membangun 20 proyek SMR yang sebagian proyek tersebut bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan yakni Hyundai dan SK Group, serta berharap bisa membangun lebih dari 30 gigawatt listrik. Yang kelima, gagasan Equitable Technology. Gagasan ini merupakan teknologi dan inovasi yang inklusif, serta bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk negara berkembang, agar tidak hanya dimonopoli negara maju. Gagasan ini sebenarnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin memastikan seluruh anak-anak Indonesia agar mendapatkan akses digital dan teknologi yang merata. Yang keenam, dukungan untuk program makan bergizi gratis. Selain membawa misi, Gates juga melihat langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah dasar dan membuka peluang Gates untuk memberi dukungan dalam bentuk kerjasama atau pendanaan di masa depan. Dari ke-6 poin tersebut, sebenarnya terdengar begitu positif dari sisi Bill Gates. Namun, bagaimana dari sisi pemerintah? Apakah dapat mengimbangi visi visioner tersebut? Apalagi jika bersangkutan dengan teknologi.
Hal ini pun menjadi perdebatan di publik. Ya, mengingat kepercayaan publik terhadap pemerintah memang tidak begitu tinggi. Salah satu poin yang begitu disorot ialah terkait uji coba vaksin TBC ke masyarakat Indonesia. Vaksin itu sendiri, menurut Ketua Majelis Kehormatan Dokter Paru Indonesia, yakni Chandra Yoga Aditama, mengatakan bahwa vaksin M72 saat ini berada pada fase penelitian tahap ketiga, yaitu tahapan lanjutan untuk menguji efektivitas dan keamanan vaksin pada populasi yang lebih besar dan beragam. Uji klinis ini dilakukan secara paralel dengan negara yang memiliki beban penyakit TBC tinggi yang meliputi Afrika Selatan, Kenya, Malawi, Zambia, dan Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa vaksin TBC yang digunakan saat ini yakni vaksin BCG yang pertama kali dikembangkan di tahun 1921. Vaksin ini sebenarnya efektif, namun jika diberikan pada masa anak-anak dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap orang dewasa. Walaupun memang sudah seharusnya ada vaksin baru terkait penanganan TBC dan vaksin besutan Bill Gates ini digadang-gadang akan menjadi vaksin terampuh. Tapi tetap saja, hal ini memicu polemik karena Indonesia dipandang sebagai kelinci percobaan untuk menguji vaksin itu. Perdebatan itu sangat ramai di platform sosial media X hingga muncul takar #tolak uji vaksin Gates pada Senin 12 Mei 2025. Bahkan, warga X menyebutkan ada agenda tersembunyi terkait pengendalian populasi melalui vaksin itu. Selain itu, ada yang lebih radikal lagi dengan mengatakan bahwa vaksin itu untuk mengurangi jumlah umat Islam di Indonesia. Kalau yang terakhir ini malah terdengar seperti teori konspirasi sih. Ya memang kami bukanlah ahli di bidang kesehatan. Namun jika tujuannya untuk mengurangi jumlah umat Islam, sepertinya agak gimana gitu ya, agak ya begitulah. Tapi tetap saja, kami juga tidak sepenuhnya mendukung pemerintah terkait kerjasama ini, karena kita harus tetap mengkritisi dan melakukan fungsi pengawasan sebagai rakyat Indonesia yang sangat mendukung kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya jika kita juga mendengarkan alasan pemerintah dalam menepis berbagai tuduhan publik. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada beberapa alasan krusial mengapa Indonesia terlibat dalam uji coba vaksin ini. Yang pertama, TBC merupakan penyakit menular pembunuh nomor 1 di dunia, bahkan lebih mematikan dari COVID-19. Dan ironisnya, pengembangan vaksin TBC terhambat karena penyakit ini banyak terjadi di negara miskin dan negara maju kurang tertarik untuk mengembangkannya. Lah, berarti kan Pak Menteri mengakui kalau Indonesia ini negara miskin ya? Ya sudahlah. Lalu yang kedua, keterlibatan ini memungkinkan Indonesia untuk memahami kecocokan vaksin ini dengan genetik masyarakat Indonesia. Kalau tidak cocok gimana ya Pak ya? Oke. Lalu yang ketiga, pemerintah berharap dapat memperoleh akses teknologi untuk memproduksi vaksin TBC lebih cepat di Bio Farma. Karena kasus TBC di negara kita mencapai 1 juta orang per tahun. Menkes juga menepis kekhawatiran masyarakat dengan mengatakan bahwa ini merupakan uji klinis tahap 3, yang mana bukan untuk menjadikan masyarakat kelinci percobaan. Kemudian, beliau juga mencontohkan kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin COVID-19 yang mengatakan bahwa vaksin COVID mengandung chip. Namun akhirnya kita mampu melewati masa pandemi. Hasan Nasbi, selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, juga memastikan bahwa uji klinis vaksin ini aman. Beliau juga mengatakan bahwa uji klinis ini dipantau oleh WHO, Kemenkes, rumah sakit, hingga universitas. Jadi, standarisasinya tentu sangat dijaga. Ya, setidaknya yang dikatakan Hasan Nasbi tidak sesembrono seperti menanggapi isu yang kemarin. Dan sudah kita bahas terkait komunikasi publik pemerintah. Lalu, ada epidemiolog dari Griffith University, Australia, yakni Diki Budiman, yang mengatakan bahwa komunikasi pemerintah kepada publik perihal riset vaksin TBC di Indonesia yang masih kurang, sehingga menimbulkan salah paham, apalagi ketika Bill Gates melalui Gates Foundation ingin membantu riset melalui pendanaan
dan membuat masyarakat berpikir bahwa ini adalah vaksin milik Bill Gates, yang sebenarnya tidak begitu, bahkan cenderung salah. Bill Gates tidak terlibat dalam riset, ia hanya terlibat pada fase ketika ini yang memerlukan dana besar. Diki juga mengatakan bahwa keuntungan dan kerugian uji klinis vaksin ini harus disampaikan serta tidak boleh selalu diklaim aman. Sehingga masyarakat yang terlibat sebagai partisipan dalam riset vaksin ini dipastikan tidak mengalami kerugian atau kehilangan hak mereka. Selain itu, tetap ada kompensasi dan proteksi yang diberikan melalui pemantauan selama 3 hingga 4 tahun ke depan. Kemudian beliau menambahkan bahwa Indonesia juga harus memastikan akan mendapatkan prioritas vaksin itu ketika selesai diuji. Jangan sampai di kemudian hari malah mendapatkan vaksin belakangan atau bahkan harus membeli dengan harga yang mahal. Jujur saja, kami sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh epidemiolog tersebut, karena memang Indonesia sangatlah butuh vaksin itu. Akan tetapi, kita tetap harus berhati-hati dan mengkomunikasikannya kepada rakyat dengan sebenar-benarnya fakta agar tidak terjadi miskomunikasi atau bahkan mispersepsi. Karena ini menyangkut nyawa manusia, tentu harus ada persetujuan segamblang mungkin agar orang tersebut benar-benar tahu resiko yang akan ia hadapi, dan resiko itu harus dipastikan ditanggung oleh pemerintah. Jika pemerintah masih tidak dapat memastikan hal ini, kami punya saran agar pemerintah tidak kebingungan dalam mencari partisipan uji klinis itu. Bisa saja diarahkan kepada para buzzer atau mungkin orang-orang yang selalu menjilat tanpa mengkritisi sama sekali kebijakan yang dikeluarkan. Seharusnya lebih mudah bukan untuk mengarahkan mereka. Sekian Suara Jaka pada episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.